Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Sahabat beriman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengupas salah satu kunci atau cara agar kita bisa hidup senang dan bahagia, walau bagaimanapun keadaan dan posisi kita. Baik keadaan kita itu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Yang jelas, kunci ini berlaku untuk semua orang, baik kelas bawah ataupun kelas atas. Sahabat beriman yang berbahagia, apa sih sebetulnya bahagia itu? Di sini sedikit akan saya uraikan mengenai bahagia. Bahagia itu beda dengan sukses. Seseorang yang dikatakan sukses belum tentu bahagia, karena yang dibilang sukses itu suatu hal yang nampak atau zohir. Sedangkan bahagia itu perasaan batin yang tidak nampak, yang adanya di dalam hati. Untuk mendekatkan paham kita, baiklah saya kasih sebuah contoh. Seseorang yang kondisi ekonominya rendah, tetapi dia gigih dalam berusaha, semangatnya besar, segala macam usaha dijalaninya, sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses dalam bisnisnya. Yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang sudah mempunyai kendaraan, motor, dan mobil, sehingga orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sukses. Yang jadi pertanyaan, apakah dia merasa bahagia dengan kesuksesannya itu? Jawabnya bisa ya, dan bisa juga tidak. Bisa ya apabila dia merasa kesuksesan yang diraihnya selama ini adalah merupakan suatu nikmat yang didapatnya, rasakan sebelumnya. Tapi bila kesuksesan yang sekarang dia raih itu dianggap masih jauh dibandingkan dengan kesuksesan temannya yang mungkin sudah lebih kaya daripadanya, nah berarti dia belum mendapatkan kebahagiaan, karena dia masih harus berpikir dan memikirkan cara untuk mengejar orang yang ada di atasnya. Dan orang seperti ini tak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya, karena dia selalu memandang ke atas, sedangkan di atas langit itu masih ada langit. Oleh karena itu saya simpulkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada kesuksesan atau kekayaan seseorang, tetapi justru kebahagiaan itu banyak diraih oleh orang-orang yang kehidupannya sederhana. Banyak orang yang hidupnya pas-pasan, hidupnya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang pokok-pokok saja. Hidup tidak berlimpah harta, tapi hidupnya tenang dan tidurnya nyenyak. Tidak banyak yang dipikirkannya. Lalu bagaimana dan di mana letak kebahagiaan itu? Dan bagaimana caranya agar hidup itu senang dan bahagia? Sahabat beriman yang berbahagia, di atas sudah dijelaskan bahwa senang dan bahagia itu perasaan batin yang adanya di dalam hati, yang adanya di luar jangkauan akal kita. Hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan perasaan hati. Oleh karena itu, turutilah apa yang diinginkan oleh Allah. Niscaya kamu akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, apa sih yang Allah inginkan itu? Jawabnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah atau menghambakan diri kepada Allah. Sahabat beriman yang berbahagia, dikutip dari firman Allah yang artinya,
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberi rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Di sini Allah menjelaskan bahwa apabila kita bertakwa, setiap masalah akan diberikan jalan keluarnya. Artinya, masalah itu seolah-olah jadi tidak ada. Jadi kita tidak pusing. Yang bikin kita pusing itu apabila ada masalah yang tidak kunjung datang jalan keluarnya, tidak ketemu penyelesaiannya, dan bahkan masalah yang satu belum selesai sudah datang lagi masalah baru. Itu yang bikin kita pusing. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan diberi rizki dari jalan yang tidak terduga. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan dari mana kita dapat uang untuk kepentingan ini dan itu. Dari mana kita dapat rezeki untuk menutupi kebutuhan ini dan itu. Dan memang yang membuat kita pusing itu adalah memikirkan hal-hal yang masih jauh di depan sana. Nah, hal seperti itu tidak akan terjadi pada orang yang bertakwa kepada Allah, karena dia sudah mendapat jaminan dari Allah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah dan jalani aktivitas seperti biasanya. Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Nah, bila hal seperti itu terjadi pada diri kita, ada masalah, dikasih jalan keluarnya. Ada keperluan yang berhubungan dengan rizki, diberikan jalannya. Bahkan dari jalan yang tidak kita duga. Lalu apa yang akan membuat kita pusing? Dan ini adalah jaminan Allah yang tidak mungkin tidak terbukti. Tinggal sekarang, bisa apa enggak kita bertakwanya? Dan apa sih takwa itu? Definisi takwa secara garis besar atau definisi yang paling sederhana yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Di sini saya akan bahas bagian yang pertama, yaitu melaksanakan perintah Allah. Apa saja sih perintah Allah itu? Perintah Allah itu banyak sekali, seperti sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Dan ini semua adalah merupakan perintah Allah atau kewajiban bagi kita yang termasuk kewajiban pokok. Namun, di antara kewajiban yang pokok ini, ada satu perintah atau kewajiban bagi kita yang mana perintah itu berlaku untuk semua orang muslim yang baligh atau dewasa dan berakal, yang tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu, kecuali ada orang-orang tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Dan kewajiban ini semua orang bisa melaksanakannya. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kewajiban apa itu? Jawabnya adalah sholat yang 5 waktu atau 5 kali dalam sehari semalam. Sahabat beriman yang berbahagia, untuk supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan pembahasannya. Untuk menuju hidup senang dan bahagia, kita jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena sholat adalah bagian dari perintah Allah, dan melaksanakan perintah Allah adalah bagian dari takwa. Dan janji Allah untuk orang yang takwa itu sudah dijelaskan di atas. Dan perlu diketahui bahwa sholat itu induk dari segala amal ibadah. Tidak akan berarti apa-apa amal-amal ibadah yang lain apabila ibadah sholat tidak dilaksanakan. Dan semua amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Semua akan ditolak. Jadi kesimpulan dari video ini ialah, untuk menuju bahagia dunia akhirat, laksanakanlah sholat yang 5 waktu. Dan jangan coba-coba untuk meninggalkannya. Sholatlah dengan benar dan murnikan niatnya karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah, karena menghadap ridha Allah, dan karena takut ancaman Allah. Jangan berharap hidup tenang, senang, dan bahagia bila kewajiban sholat tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena kita ini hidup di atas bumi Allah, sementara kita tidak mengikuti keinginannya. Artinya
kita tidak membuatnya senang, maka jelaslah balasan bagi orang yang membuat Allah tidak senang pastilah tidak menyenangkan juga. Sedangkan tak ada yang bisa membuat perasaan hati senang kecuali Allah. Sahabat beriman yang berbahagia, ini adalah baru bagian pertama dari takwa. Untuk selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya insyaallah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan mampu merubah kebiasaan kita yang kurang baik menjadi baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah menekan tombol like dan subscribe-nya dan yang telah mampir di channel ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.